Ada satu nasihat finansial yang paling sering dikasih orang bergaji kecil: nabung. Masalahnya bro, nasihat ini terdengar bijak, tapi justru sering jadi jebakan paling rapi. Di video ini gue nggak bilang nabung itu salah. Yang gue bilang, cara nabung yang diajarkan ke orang gaji kecil itu bermasalah. Dan dampaknya bukan bikin aman, tapi bikin lo makin lama terjebak di kelas bawah. Kita lurusin dulu, biar jelas dari awal. Nabung itu alat, bukan tujuan. Masalahnya, orang gaji kecil nabung sering dijual sebagai solusi hidup. Padahal, nabung dalam konteks itu seperti pakai helm buat nyebrang laut. Kelihatan aman, tapi nggak kemana-mana. Bagian 1. Simulasi jujur nabung versi gaji kecil. Asumsi realistis, gaji UMR 3 juta, sisa bulanan optimis 300.000, nabung disiplin, no bolong. Hitungannya gini, 1 tahun 3,6 juta, 5 tahun 18 juta, 10 tahun 36 juta. Sekarang pertanyaannya sederhana, dengan 36 juta setelah 10 tahun, lo naik kelas hidup enggak? Jawaban jujurnya, tidak. Lo belum beli aset, belum beli kebebasan, belum beli waktu. Yang lo beli cuma satu hal, rasa aman semu. Bagian 2, masalah utama opportunity cost. Ini konsep yang jarang dibahas ke orang kecil. Opportunity cost, apa yang lo korbankan ketika memilih satu pilihan. Saat orang gaji kecil nabung mati-matian, yang mereka korbankan adalah kesempatan belajar, nyoba, dan gagal-gagal kecil. Karena uang itu dikunci, dan orang tanpa ruang gagal akan selamanya main aman. Masalahnya bro, hidup tidak naik kelas dengan main aman. Bagian 3, nabung vs inflasi. Perang diam-diam. Ada musuh yang jarang kelihatan, inflasi. Inflasi 3-5% per tahun. Bunga tabungan sering di bawahnya. Artinya apa bro? Uang lu kelihatan nambah, tapi daya belinya semakin menyusut. Nabung lu keras-keras buat mempertahankan posisi yang sama. Itu bukan strategi naik kelas bro, itu strategi bertahan sambil mundur pelan-pelan. Bagian 4, kenapa nasihat nabung dulu disukai sistem? Kenapa nasihat ini terus diulang bro? Karena aman secara sosial, tidak mengganggu struktur, tidak bikin orang ambil risiko, tidak bikin orang naik posisi tawar. Nabung bikin orang tenang jarang protes, dan sistem sangat menyukai itu. Sekali lagi, bukan jahat, tapi efisien. Bagian 5, kapan nabung itu sehat? Kapan jadi jebakan? Nabung itu perlu, tapi harus tahu fungsinya. Nabung sehat kalau untuk dana darurat 3-6 bulan hidup, buffer psikologis, alat stabilisasi. Nabung akan jadi jebakan kalau dijadikan satu-satunya strategi, mengorbankan pengembangan skill, mengunci semua uang tanpa leverage, dilakukan tanpa aset produktif. Nabung bukan mesin penggerak bro, dia cuma rem. Masalahnya bro, hidup lu dari awal sudah pelan. Kalau cuma direm, ya nggak kemana-mana hidup lu. Bagian 6, strategi alternatif realistis. Jadi apa yang lebih masuk akal di sini? Prinsip pertama, nabung secukupnya, bukan segalanya. Dana aman dulu yang penting. Habis itu, uang harus kerja bro. Prinsip 2, prioritaskan alat pengungkit atau leverage. Contohnya, skill yang bisa dijual berulang, konten yang bisa ditonton ribuan kali bahkan ratusan kali, produk kecil tapi scalable, bisa banyak produk bro, edukasi plus distribusi. Leverage kecil ini lebih berharga daripada tabungan besar tanpa daya ungkit. Prinsip 3, beli waktu, bukan cuma rasa aman. Orang kaya bukan kebal resiko, mereka cuma punya ruang salah.
Tujuan lu bukan bebas risiko, bro. Tujuan lu risiko kecil, potensi besar. Penutup. Nabung tidak bikin orang gaji kecil kaya. Yang bikin mereka makin terjebak adalah ketika nabung menggantikan keberanian berpikir. Nabung itu perlu, tapi hidup lu tidak akan berubah kalau lu cuma nyimpen uang tanpa membangun posisi. Yang lu butuhkan bukan celengan lebih besar, tapi arah yang lebih benar. Kalau lu mulai ngerasa, oh pantes hidup gue muter di situ-situ aja, berarti otak lu sudah naik level, bro. Dan channel ini memang buat orang yang siap mikir, bukan cuma nurut sistem.